Halo adik-adik, jumpa lagi bersama saya masih di sini di channel Kunci Jawaban. Pada video kali ini kita akan membahas buku Bu Pena Jilid 5C tema 6 yang berjudul Panas dan Perpindahannya. Langsung saja adik-adik dibuka bukunya halaman 80. Di sana ada ayo berlatih, bukan ayo berlatih ya. Di sana ada latihan subtema yang ketiga dimulai dari bahasa Indonesia. Adik-adik silakan baca dulu ya sebuah teks yang ada di kotak berwarna abu-abu. Bacalah teks berikut untuk menjawab soal nomor 1 sampai 5. Nomor 1, kata-kata kunci yang tepat pada teks di atas jawabnya adalah yang B, suhu dan kalor. Nomor 2, kalimat yang tepat untuk teks di atas adalah kalimat tanya yang tepat ya. Jawabannya adalah yang A, bagaimana cara mengurangi perpindahan panas ke dalam ruangan. Nomor 3, pokok pikiran pada teks tersebut adalah jawabannya adalah cara menjaga suhu yang nyaman di rumah. Cara menjaga suhu yang nyaman di rumah. Kita lanjut ke nomor 4. Simpulan dari teks tersebut adalah, jawabnya sudah saya tulis di sini adik-adik simpulannya. Jadi, cara mengurangi perpindahan suhu dingin keluar bangunan adalah dengan menggunakan bahan pelapis yang berguna sebagai insulasi panas yang berasal dari konveksi, konduksi, dan radiasi. Saya ulangi, jadi cara mengurangi perpindahan suhu dingin keluar bangunan adalah dengan menggunakan bahan pelapis yang berguna sebagai insulasi panas yang berasal dari konveksi, konduksi, dan radiasi. Silakan stop dulu videonya ya adik-adik ya. Nomor 5, tuliskan 2 pertanyaan berdasarkan teks tersebut. 2 pertanyaan, yang pertama, bagaimana cara menjaga suhu di rumah tetap nyaman? Atau lebih lengkapnya lagi, bagaimana cara menjaga suhu di rumah agar tetap nyaman? Kemudian pertanyaan yang kedua berdasarkan teks adalah apa fungsi dari bahan pelapis itu? Bahan pelapis ini tadi ya adik-adik ya. Oke, sekarang kita lanjutkan ke IPA. Nomor 1, ibu ingin mengambil kue yang sudah selesai dipanggang dari dalam oven. Untuk menghambat kalor dari loyang, ibu sebaiknya menggunakan, jawabnya apa? Jawabnya adalah yang D, kain lap. Nomor 2, salah satu contoh kegiatan yang dapat dilakukan untuk mempercepat perpindahan kalor adalah, jawabnya yang B, yaitu membungkus daging ayam yang ingin dipanggang dengan aluminium foil. Ke nomor 3, ada sebuah gambar orang murid-murid berkemah ya adik-adik ya, dan mereka sedang duduk di dekat api unggun. Pertanyaannya adalah, udara sangat dingin meskipun berada di dekat api unggun, Made masih merasa kedinginan. Apa yang harus dilakukan Made? Menurut saya, jawabannya adalah seharusnya atau sebaiknya Made menggunakan jaket atau baju berlapis agar panas tubuh tidak keluar. Saya ulangi, sebaiknya Made menggunakan jaket atau baju berlapis agar panas tubuh tidak keluar. Jadi masih di dalam jaket panasnya sehingga bisa menghangatkan tubuh. Kita lanjut ke nomor 4. Agar kita tidak merasakan panas saat berjalan di siang hari, kita dapat menggunakan alas kaki yang terbuat dari, jawabannya adalah bahan karet. Saya ulangi, bahan karet. Nomor 5, mengapa alat-alat dapur seperti penggorengan dan panci banyak terbuat dari bahan aluminium? Jawabannya adalah karena bahan aluminium dapat merambatkan panas sangat baik dan cepat, sehingga masakan akan cepat matang. Saya ulangi, karena bahan aluminium dapat merambatkan panas sangat baik dan cepat, sehingga masakan akan cepat matang.
Kemudian kita lanjut ke SBDP adik-adik. Nomor 1, perhatikan gambar sampul buku di samping. Ilustrasi yang sesuai dengan sampul buku di samping adalah jawabnya yang C. 2 anak sedang mencatat hasil kegiatan. Nomor 2, unsur pada sampul buku yang ditulis dengan huruf lebih besar daripada unsur lainnya adalah jawabnya C. Judul buku. Kemudian nomor 3, alat pada gambar di samping dapat digunakan untuk menggambar dengan teknik. Ini ada gambar krayon ya adik-adik ya, berarti dia adalah teknik kering. Ya, teknik kering. Nomor 4, mewarnai gambar dengan teknik basah pada media gambar kertas HVS mudah rusak karena jawabannya adalah bahan kertas HVS mudah robek jika terkena cat air. Saya ulangi, bahan kertas HVS mudah robek jika terkena cat air. Kemudian nomor 5, perhatikan sampul buku di samping. Setelah itu, kerjakan soal-soalnya. A. Apa gambar pada sampul buku tersebut? Jawabnya adalah sekumpulan anak yang sedang mengikuti lomba balap karung. Sekumpulan anak yang sedang mengikuti lomba balap karung. Kemudian yang B, tuliskan makna yang terkandung pada gambar tersebut. Maknanya adalah anak-anak berlomba-lomba untuk menjadi pemenang. Oke, sekarang kita menuju ke IPS. Nomor 1, perhatikan gambar berikut. Bentuk interaksi antar manusia dengan lingkungannya terjadi antara titik-titik. Jawabannya adalah A. Nelayan dan laut. Selanjutnya halaman 82 nomor 2. Contoh interaksi manusia dengan lingkungan yang dapat menimbulkan dampak kurang baik. Jawabnya adalah yang C. Membuang sampah sembarangan. Nomor 3, masyarakat menggunakan transportasi umum untuk mengurangi kemacetan di jalan. Interaksi manusia dan lingkungannya ini biasanya terjadi di daerah. Jawabnya adalah perkotaan. Kemudian nomor 4, mengapa dataran rendah sering berkembang menjadi daerah perkotaan yang padat penduduk? Menurut saya jawabannya adalah karena struktur dataran rendah sangat cocok untuk permukiman penduduk. Saya ulangi, karena struktur dataran rendah sangat cocok untuk permukiman penduduk. Nomor 5. Mana tadi? Nomor 5 ini ya. Tuliskan 2 contoh interaksi manusia dengan lingkungan yang berpengaruh pada lingkungan sosial budayanya. Yang pertama, murid-murid mengikuti pelajaran tari tradisional. Yang kedua, interaksi menonton pertunjukan wayang. Silakan di stop videonya dan disalin ya adik-adik ya. Sekarang kita menuju ke PPKN nomor 1. Pada jam istirahat, Made membeli minuman kemasan di kantin. Tanggung jawab Made setelah menghabiskan minuman itu adalah jawabnya yang C. Membuangnya ke tempat sampah. Nomor 2, kelas Komang berdiskusi tentang kesenian apa yang akan mereka tampilkan di pentas seni sekolah. Dalam diskusi, hak yang dimiliki setiap anak adalah hak untuk, jawabnya A, menyampaikan pendapat. 3, Made akan membeli sepatu baru. Ia bingung memilih antara sepatu buatan dalam negeri dan sepatu impor. Sebagai warga negara yang baik, sebaiknya Made ... Jawabnya adalah memilih sepatu buatan dalam negeri. Memilih sepatu buatan dalam negeri. Nomor 4, Dedi ditugaskan untuk membawa bola lampu oleh kelompoknya untuk praktik di kelas IPA. Dedi melupakan tanggung jawabnya sehingga tidak membawa bola tersebut.
Apa akibat dari tindakan Dedi? Jawabnya adalah Dedi dan anggota kelompoknya tidak bisa mengikuti kegiatan praktik IPA. Saya ulangi, Dedi dan anggota kelompoknya tidak bisa mengikuti kegiatan praktik IPA. Nomor 5. Tuliskan 3 cara yang dapat kita lakukan agar dapat menjadi orang yang bertanggung jawab. Ya, yang pertama menyelesaikan tugas dengan baik. Yang kedua tidak menunda-nunda pekerjaan. Yang ketiga menghormati hak-hak orang lain, dan silakan adik-adik tambahkan sendiri jika ada. Baiklah adik-adik, sampai di situ dulu video kita pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa diulang-ulang lagi pelajarannya. Bagi yang sudah subscribe, terima kasih sekali lagi atas dukungannya. Bagi yang belum, silahkan di subscribe jika video ini bermanfaat. Dan jangan lupa di like dan di komen dengan sopan, dan di share juga kepada teman-temannya agar mereka juga bisa mengerjakan buku Bupena Jilid 5C tema 6 panas dan perpindahannya. Mohon maaf dengan segala kekurangannya. Terima kasih dan sampai jumpa.